Ya, teman-teman sekalian, kita melangkah kepada pokok bahasan yang kedua dari materi pengantar misiologi. Sebagaimana yang saya utarakan tadi, sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester, bahwa kita membaca dulu konteks zaman. Membaca konteks di mana kita bermisiologi. Tadi sudah dipaparkan atau dikemukakan mengenai konteks dunia di mana kita tinggal sekarang, lalu masalah utama dunia bukan soal perang, bukan soal kelaparan, bukan soal kemiskinan. Masalah utama dunia ini adalah masalah gereja. Bukan masalah dunia. Masalah utama gereja dunia ini masalah gereja, yaitu gereja ada yang pasif, ada yang tidak berperan sebagai garam dan terang dunia. Ada yang menyembunyikan Injil. Ada yang tidak ada Injil lagi. Menipis Injilnya. Bahkan dia diubah oleh dunia. Bukan dia mengubah dunia. Dia bukan menjadi agent. Tuhan mengubah dunia. Tuhan mengontrol dunia. Tuhan menggarami dunia. Tidak. Tetapi sebaliknya. Gereja menjadi serupa dunia. Nah, saya ingin mengajak kita lebih jauh membahas bagaimana keberadaan gereja di tengah dunia. Itu pokok yang kedua yang kita bahas. Keberadaan, dari kata ada, keberadaan. Ada kata dasarnya ada. Adanya gereja dalam dunia. Adanya eksistensi gereja. Eksistensi gereja dalam dunia tidak hanya soal dia keberadaannya, bukan hanya ada. Maksudnya perannya tidak hanya eksistensi, tapi juga peran gereja di tengah-tengah dunia. Teman-teman sekalian, kita baca teks Alkitab mendasari dan mengawali pembahasan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini berbicara mengenai gereja. Dahulu kamu, tapi sekarang, ya. Dahulu kamu, tapi sekarang. Kamu sekarang berada, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dahulu kamu tidak dikasihani, tapi sekarang kamu beroleh belas kasihan. Inilah gereja. Gereja adalah perubahan orang-orang pilihan Allah. Kamu orang-orang pilihan Allah diubah dari dulu tidak dikasihani, kemudian menjadi beroleh belas kasihan. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah gereja. Ajaib gereja. Bagi saya, tidak ada lembaga manapun yang lebih ajaib dari gereja. Dengar saya baik-baik teman-teman. Gereja lebih penting, lebih ajaib, lebih utama dari MPR, DPR, lembaga keuangan negara, lebih penting dari kelurahan. Ya, bukan saya menyepelekan. Ya, kenapa? Karena gereja itu universal. Sedangkan MPR, DPR kan hanya nation, hanya bangsa, hanya satu bangsa. Tapi gereja itu universal sifatnya dan dia berkenaan dengan hal-hal yang utama, urusannya dengan Tuhan dan dunia dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, gereja itu istimewa dan penuh arti dari teks yang kita baca tadi. Umat yang dipilih oleh Allah diselamatkan dari kebinasaan, diubah menjadi serupa dengan Dia, bersekutu dengan Dia, dan menjadi alat pemulihan, penginjilan, dan pemeliharaan dunia. Tolong perhatikan kalimat saya ini. Gereja ini adalah pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah, ini bukan gereja organisasi ya, gereja organisme, bukan organisasi. Yaitu gereja adalah orang-orang yang diselamatkan dari kebinasaan, bukan diselamatkan dari kelaparan, bukan diselamatkan dari kecelakaan. Banyak orang bersaksi
tentang bagaimana dia selamat dari bencana, dari kecelakaan. Itu oke saja sih, tetapi yang paling penting diselamatkan dari kebinasaan. Dan diubah menjadi serupa dengan dia. Wow, tidak hanya diselamatkan dari kebinasaan, apalagi jangan berpikir hanya diselamatkan dari kelaparan, dari bencana, gempa bumi, dari COVID-19 virus. Bukan. Terlalu kerdil dan kecil itu. Diselamatkan dari api neraka, dari amarah Tuhan, dari kebinasaan, kerusakan total. Diselamatkan. Dan diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan Kristus. Dalam hal sifat-sifatnya serupa dengan kehendaknya. Ya. Lalu kita menjadi bersekutu dengan dia. Setelah diubahkan menjadi serupa, bersekutu dengan dia. Esensi kekristenan. Dan menjadi alat pemulihan dunia. Ya, pemulihan dunia melalui penginjilan. Dunia ini hanya dapat dipulihkan melalui penginjilan. Dunia ini rusak, dunia ini makin jahat, dunia ini makin kotor, dunia ini sedang menuju pada nasib yang menyedihkan. Ya, tokoh-tokoh dunia, pemimpin-pemimpin bangsa hanya melihat dunia ini pada aspek-aspek fisikal, aspek-aspek geografis, aspek-aspek kebenaran politis, ekonomi, sosial, budaya. Tetapi dunia sesungguhnya ini lebih daripada itu. Ya. Bukan hanya bicara soal kebinasaan kekal, tapi kebinasaan di dunia juga. Dan dunia ini sedang hancur. Dan tidak ada cara untuk memulihkan kehancuran dunia. Ini bukan soal kehancuran dari bom-bom yang atau dari roket-roket dari Rusia ke Ukraine. Bukan. Ini lebih daripada kehancuran fasilitas. Lebih daripada kehancuran tanah. Lebih daripada kehancuran biologis. Lebih daripada kehancuran ekosistem. Tetapi kehancuran cara berpikir manusia. Kehancuran cara berpikir manusia. Hancur. Yang juga berlanjut pada kehancuran. Kebinasaan kekal. Nah, itu hanya mungkin disembuhkan, dipulihkan oleh penginjilan. Karena itu mari kita menjadikan penginjilan tetap sebagai agenda utama gereja, agenda utama Allah pun adalah penginjilan. Agenda utama Roh Kudus, agenda utama Yesus Kristus adalah penginjilan. Misi penginjilan yang harus menjadi agenda utama gereja, menjadi agenda utama saudara dan saya. Teman-teman sekalian, dari teks ini kita membuat satu garis besar bahwa gereja itu adalah orang pilihan Allah, orang yang diselamatkan, orang yang serupa dengan Allah, bukan serupa dengan dunia, tapi orang yang dipakai oleh Allah. Inilah gereja. Ajaib. Tidak ada pribadi dan lembaga manapun yang bisa menandingi keajaiban dan keistimewaan gereja. Gereja itu istimewa. Saudara itu istimewa. Ya. Clara istimewa. Bukan karena orang Kalimantannya, bukan karena dari gerejanya yang sama dengan ini, bukan, tapi karena pribadi di hadapan Allah, yaitu orang pilihan Allah. Saya harap teman-teman ingat ini. You are very special, not because of you, but because of God. Allah memilih kita. We are chosen by God, and we were saved by God. To be like Him, to be look like Him, and dipakai untuk kemuliaannya, untuk maksudnya. Kita ini sangat spesial. Karena itu saya juga memberikan encouragement teman-teman selagi kuliah sampai S1 atau S2 nanti. Tolong lurus ya, tolong lurus, jangan bengkok-bengkok. Ya, jangan pacaran sembarangan, itu mengganggu. Jangan hidup sembrono. Tapi persiapkan diri sebagai seorang hamba Tuhan nanti diutus sebagai pribadi yang berkualitas dan berkenan kepada Allah dengan kompetensi-kompetensi yang istimewa seperti gambaran saya ini. Teman-teman sekalian. Seperti apa? Lalu oke, sekarang ini ideal. Ini yang ideal. Ini yang ideal.
Sorry. Ini yang ideal. Gereja itu ideal seperti ini. Lalu pertanyaan saya, seperti apa yang faktual gereja? Seperti apa kondisi gereja pada masa kini? Faktual. Saya mengatakan demikian, ini tesis saya. Gereja menjadi serupa dunia. Ini buku yang saya tulis tahun 2017. Gereja menjadi serupa dunia. Dan tidak ada orang yang membantah. Walaupun ini kalimat yang menyakitkan. Ini kalimat yang menyakitkan, tapi tidak ada seorang yang bisa membantah bahwa memang gereja sudah menjadi serupa dengan dunia. Gereja organisasi, maksud saya, gereja organisasional. Ya, tidak semua, tapi banyak. Oke, mari kita mulai. Karena gereja meniru, mengikuti cara pikir dan cara kerja, cara hidup dunia. Bukan dunia yang diubah menjadi serupa dengan gereja, tetapi justru sebaliknya. Gereja diubah menjadi serupa dengan dunia. Dalam banyak hal, manajemen gereja, kepemimpinan gereja, tata ibadah gereja, keuangan gereja, politik gereja, mirip dunia. Lebih sesuai dengan dunia. Ada di antara kita yang bisa berargumentasi dengan saya bahwa, enggak Pak, dunia ini mirip gereja. Saya mau tanya, mana yang mirip gereja di dunia ini? Ada enggak? Yang ada yaitu justru dunia ini. Gereja banyak yang mirip dunia. Lihat saya, periksa saja di tata ibadahnya. Ibadahnya antroposentris. Ibadahnya berpusat pada manusia. Ibadahnya untuk pemenuhan nafsu manusia. Diberkati. Ibadahnya untuk menyenangkan manusia. Bagi saya itu dunia. Itu sama dengan entertainment di kafe-kafe kan? Sama dengan menyanyi, sorak-sorak, teriak-teriak, dengar khotbah, tidur. Itu duniawi betul. Orang nyanyi, 1 jam nyanyi, semangat-semangat sampai keringat itu terpancar ke teman-teman yang lain. Tapi waktu khotbah, ngorok. Itu duniawi, itu gereja, bagi saya itu mereka itu oknum-oknumnya adalah oknum-oknum duniawi. Mengikuti karena hanya hiburan, hanya entertainment, biar lepas keringat, biar lepas energi positif, katanya energi positif, omong ngarol ngidul. Ya, oke. Saya menulis buku ini sejak tahun 2017, 4 tahun yang lalu. Teologi Reformasi Gereja abad yang ke-21, subtitlenya Gereja Menjadi Serupa Dunia. Saya menunggu kritik dari pembaca. Sampai sekarang belum ada orang yang mengkritik saya. Karena memang betul bahwa gereja sudah menjadi serupa dunia. Seharusnya orang marah loh. Pak Sevri, jangan begitu. Apa buktinya? Kenapa Bapak begitu bicara gereja serupa dengan dunia? Oh, tunggu dulu. Pendapat itu juga dikemukakan oleh ini beberapa tokoh. Ini John R.W. Stott. Ini dari Agustinus, Martin Luther, John Calvin, kemudian Jonathan Edwards, dan sebagainya. Yang di sebelah ada sejumlah tokoh, John Piper, Stephen Tong di sana, kemudian ada John MacArthur, ada Wells, ya. Di antaranya ada 2 tokoh di situ yang mengatakan bahwa memang gereja sedang menjadi serupa dunia. Mari kita memikirkan dan bermisiologi dalam konteks seperti ini, teman-teman. Bermisiologi dalam konteks seperti ini, bukan bermisiologi dalam konteks teks saja. Kita berada dalam ruangan, dalam dunia yang, wah, gereja saya sudah ompong. Bagaimana gereja berperan sebagai garam dan terang dunia kalau gereja sendiri sudah serupa dunia? Apa buktinya, Pak, bahwa gereja serupa dunia? Cepat aja. 1. Sudah lama gereja hidup dalam sinkretisme. Gereja kompromi dengan budaya-budaya lokal, okultisme. Karena itu banyak gereja-gereja suku di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Timor, Ambon, Manado, ya, Palu, Papua, gereja-gereja lokal yang mengakomodasi budaya-budaya lokal, tidak masalah, harus begitu demikian.
tetapi tidak membuat kristalisasi sehingga budaya-budaya yang berbau mistik pun diadopsi oleh gereja, sehingga yang muncul sinkritisme. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa bilang bahwa gereja tidak serupa dunia? Malahan melampaui dunia rusaknya. Contoh, suami istri di Amerika Serikat untuk gereja-gereja Injili yang bercerai itu 27%. Sedangkan orang ateis yang bercerai hanya 21%. Lebih kesetanan orang Injili daripada ateis. Perceraian ya sudah serupa dunia. Apa artinya? Boleh jadi orang-orang di luar kekristenan lebih kurang bercerainya daripada, ini perceraian suami istri ya, daripada orang gereja. Lalu sekarang muncul LGBT. Saya baru menerbitkan buku tahun 2021, LGBT, Teologi Gender dan Seksualitas. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sekarang diakui oleh gereja-gereja. Bahkan sudah ada pemberkatan nikah perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Tinggal anjing dengan manusia yang tidak diberkati oleh gereja aja. Saya marah soalnya, ngomong kasar begini karena marah. Ya, kenapa? Karena memang demikianlah yang terjadi, bahwa gereja sudah serupa dunia. Saya pahamlah dan sedikit pahamlah betapa jeritan orang lesbi, gay, biseksual, transgender. Mereka juga bergumul dengan kelainan. Mereka bergumul dengan hal-hal yang tidak sehat dalam dirinya. Saya katakan tidak sehat. Ya, orang marah mungkin dengan saya, Pak, mereka bukan tidak sehat. Mereka sehat kok. Enggak. Masa perempuan dan perempuan sehat, laki-laki dan laki-laki sehat? Di mana arti konsep sehatmu itu? Ya, sudah luntur. Dan sekarang saya mengatakan pada waktu yang lalu PGI mendukung LGBT. Ya, kita perlu mendukung dalam hal menolong mereka, bukan mendukung dalam hal mengakui mereka. Silakan teruskan saja, jatuh kalau silakan. Lucu kan? Satu sisi kelompok-kelompok pendukung LGBT mendukung, nggak apa-apa kalian seperti itu. Tetapi jangan menikah ya sesama LGBT, atau jangan hubungan seksual laki-laki dan laki-laki, perempuan dan laki-laki, jangan ya. Lucu kan? Satu sisi didukung, di sisi lain dilarang. Itu oleh gereja-gereja sebagai PGI. Bagi saya impossible. Ya. Yang sebenarnya ditolong, didampingi. Ya, ditolong, didampingi. Tapi kemudian kan kenyataannya sudah ada pernikahan perempuan-perempuan diberkati di gereja, laki-laki dan laki-laki. Lalu yang kelima, dualisme. Ya, tadi sinkrisme, dualisme hidup lah. Ibadah kudus dan bisnis kudus gereja. Pujian penyembahan bercampur dengan immoral. Ya, coba gereja-gereja yang mengedepankan, silakan buka Google ya teman-teman. Gereja-gereja yang sangat menjunjung tinggi praise and worship. Ternyata banyak skandal-skandal seksual dan skandal-skandal keuangan di gereja-gereja yang sangat mengedepankan praise and worship. Saya nggak menyebut nama mereka, tapi di Google teman-teman bisa buka dan menemukan gereja-gereja yang sangat terdepan dalam praise and worship, tetapi ternyata skandal-skandal seksual, skandal-skandal keuangan sangat tinggi, termasuk fasilitas-fasilitas gereja. Gereja sekarang mengejar keberhasilan dengan standar dunia, berhasil standar dunia. Gereja besar, menjadi orang besar, tapi standarnya dunia. Standar kita, standar berkenan kepada Allah. Itu standar terpenting gereja. Berkenan kepada Allah. Bukan berhasil. Kalau berhasil itu hanya tambahan. Dan pasti ada maksud Tuhan. Kalau sudah berhasil, tidak hanya berhenti pada hasil. Tetapi pada sesuatu di balik hasil. Yaitu Tuhan dimuliakan lewat prestasi. Dan Injil semakin maju. Ya, standar dunia kan mengutamakan dunia, materi. Standar dunia kan mengutamakan jumlah, makin banyak, makin besar. Mengejar berkat materi. Inilah standar-standar dunia yang sedang mengubah gereja menggunakan standar-standar dunia. Gereja tidak bertumbuh karena memang lebih banyak dikuasai dunia, standar dunia juga.
Ini dihasilkan oleh diteliti oleh satu research, bilangan research center, bilangan RC, research center, yang mengungkapkan bahwa gereja sebenarnya tidak bertumbuh, hanya bertambah jumlah, tapi tidak bertumbuh. Ya, itulah yang menyedihkan, teman-teman sekalian. Lalu tadi ini satu komentar kenyataan data-data hasil penelitian. Sekarang apa pendapat gereja? Apa pendapat para ahli tentang gereja masa kini? Dalam buku karya 3 orang namanya George Barna, Roland J. Sider, and John MacArthur, ketiga teolog reform ini menulis buku, memuat hasil riset bahwa gereja sudah menjadi serupa dengan dunia. Nggak bisa dibantah. Jadi bukan soal perasaan-perasaan lagi. Ini hasil riset. Joseph Tong pada beberapa waktu yang lalu tahun 2019, 2016. Kami berdua di Surabaya. Saya bertanya pada Joseph Tong. Ini adiknya Pak Stephen Tong. Saya tanya, Pak Tong, please give me your comment. Seperti apa keadaan gereja masa kini? Dia jawab satu kata aja. Paralyzed. Lumpuh. Gereja masa kini lumpuh. Billy Graham juga menulis dalam buku yang saya kutip, gereja akan terus-menerus mengalami kemunduran. Dengar baik-baik. Gereja akan terus-menerus mengalami kemunduran. Jadi nanti Rosni dan juga Clara, Eva, kita ke depan ini melayani gereja yang makin mundur. Maka itu mari kita benar-benar belajar teologi sungguh-sungguh dan memberi diri dipakai Tuhan dengan betul-betul setia pada Alkitab, setia pada Injil. Apapun dunia katakan. Karena gereja mundur, kalau gereja mundur, dunia makin binasa. Dunia makin menyedihkan karena sebenarnya dunia ini hanya ditolong oleh gereja, tapi gereja pun tidak bisa ditolong. Sedih. Nah, ada seorang teolog reform namanya Gresham Machen menulis buku dan dia mention ya. Kekudusan diabaikan oleh gereja. Dan gereja mengejar kekayaan statistik, mengejar keuntungan yang dikejar itu statistiknya, jumlahnya. Itulah yang menyedihkan. Teman-teman, Michael Harton yang tempo hari menjadi pembicara di konferensi GRI, STRI, ya STRI. Dalam bukunya dia menulis Injil alternatif telah menguasai gereja-gereja, imam-imam gereja yang ada pada orang gereja sekarang bukanlah Injil, melainkan bukan Injil. Ya. Next, John R.W. Stott menulis, memang gereja menjadi luar biasa nampaknya ya. Banyak dan besar, namun sebenarnya gereja-gereja itu dangkal-dangkal. Kelihatannya luar biasa, banyak dan besar, tapi dangkal. Itulah bacaan-bacaan para teolog tentang keadaan dunia masa kini. Teman-teman sekalian. Mentalitas gereja sekarang sakit. Coba saya sejumlah data. Kaum Injilit tidak berhasrat lagi berteologi ya. Itu tulisan David Wells, tahun 2004, halaman 4 bukunya. Gereja-gereja reformasi negara-negara Eropa mengakui pembenaran oleh perbuatan. Di Jerman dulu reformasi di Jerman. Sekarang 64% gereja mengakui adanya keselamatan pembenaran oleh perbuatan. Di Swiss 72%. Itu dari buku yang saya tuangkan di buku Teologi Reformasi Abad yang ke-21 dan saya kutip dari www.christianitytoday.com. Orang Kristen 66% di Amerika menolak absolute truth, moral truth, menolak kebenaran moral yang mutlak. Ya, di antaranya ada usia 18 sampai 25 tahun, anak muda, milenial yang menolak lagi. Maka itu moral dunia ini makin rusak dan termasuk moral-moral anak muda gereja makin rusak. Kenapa? Karena menolak kebenaran yang moral, standar moral yang absolut ditolak. Dan itu saya kutip dari buku George Barna yang berjudul The Ends of Absolute yang dia terbitkan bulan Mei tahun 2016.
Saya menulis dari christianpost.com, hasil penelitian Ryan Sheehan. Ada 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. 80%-nya kaum muda. Tidak menganggap gereja itu penting. Gereja tidak penting lagi. Sedih sekali. Ini tantangan yang kita hadapi sekarang. Lalu pada tahun 2017, temuan itu 66% kaum muda Kristen di Amerika Serikat meninggalkan gereja. Buka christianitytoday.com atau dari buku saya referensinya ada. Kaum muda Kristen menganggap kumpul kebo itu biasa. Hubungan seks sebelum menikah itu biasa. Ada sekitar 26% hubungan seksual sebelum menikah biasa dianggap oleh anak muda Kristen. Ini gambaran bahwa memang gereja, organisasi sudah sedang menjadi serupa dengan dunia. Teologi pun sekarang kalau lihat dari sana akarnya masalahnya apa sih, Pak? Akarnya karena kehancuran teologi di gereja-gereja. Alkitab teks bukan lagi berdasarkan apa maksud si penulis Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Paulus, tidak lagi according to the meaning of the text, but according to the reader. Itu masalahnya. Yang kedua, Allah di mata manusia masa kini adalah Allah yang dimanusiawikan. Dan manusia dijadikan Allah. Allah dapat menjadi apa saja yang kita inginkan. Itulah sekarang merupakan moto, harapan, konsep manusia. God can be anything. Sesuai according to what I want, according to what I will. Jadi Allah itu menjadi sesuai dengan keinginan manusia. Wah, itulah sekarang spirit postmodernisme. Menjadi Allah yang impersonal. Kristus pun bukan lagi Allah. Apalagi dengan spirit human right. Nggak usah menekankan tentang finalitas Kristus. Yang penting bagaimana percaya Yesus yang damai, ya, yang bersahabat dengan sama manusia, Yesus yang pendamai, bukan lagi Yesus yang benci dosa, bukan lagi Yesus yang menekankan keselamatan satu-satunya. Ini yang sedang beredar dengan pluralisme agama. Gereja sekarang menjadi serupa dengan dunia, sangat pragmatis, mengutamakan kegunaan. Kebenaran itu berarti kebenaran itu yang lancar, keberhasilan. Itulah yang ditekankan dalam khotbah-khotbah masa kini. Kegunaan, kelancaran, keberhasilan. Sedang dijadikan perusahaan-perusahaan oleh oknum-oknum tertentu. Gereja sudah berubah. Teman-teman sekalian. Gereja menjadi serupa frog in the kettle. Itu yang ditulis oleh George Barna pada tahun 1990. 10 tahun sebelum milenium, tahun 2000. Dia menulis buku The Frog in the Kettle, di mana dia membahas tentang what the future will be like, and how the new value will affect the church, juga dengan komunitas Kristen seperti frog in the kettle, bahwa seperti kodok dalam kettle. Kodok masuk dalam kettle dengan berair sejuk, lalu ditaruh di atas bara api. Kodok bukan langsung lompat, tetapi dia akan tinggal dan dia memiliki adaptasi menyesuaikan dengan hangatnya air di dalam kettle itu, di mana kettle itu di atas bara api. Dan akhirnya kodok tidak bisa lagi lompat karena dia terrebus dengan air yang dari sejuk, hangat, panas, mendidih. Ya, dia tidak bisa lagi lompat. Itulah gambaran gereja sekarang. Orang menikmati hangatnya penyembahan pujian, menikmati panasnya fellowship sama orang percaya, but without gospel. Tapi nggak ada Injil. Ya, fellowship tanpa Injil, misi tanpa Injil, ya, kesaksian tanpa Injil. Itulah frog in the kettle. Dan banyak gereja sekarang tidak merasakan perubahan dari modern ke postmodern. Tetapi George Barna mengatakan, ya, place frog in the kettle, full of room temperature water,
and slowly increase the temperature. Lalu kemudian akhirnya air mendidih dan kemudian kodok mati. Itulah gambaran tentang organisasi gereja seperti kodok dalam kettle. Teman-teman, dunia mengubah gereja. Kenapa? Karena kebenaran dunia ini bergantung pada siapa yang membuat keputusan. Bukan lagi pada apa kata Alkitab, apa yang sesuai dengan Alkitab, dari hasil penggalian eksegetis secara bertanggung jawab dalam bingkai reformasi atau evangelical. Tapi sekarang apa keputusan orang penting? Ya. Yang penting itu orangnya, bukan kebenarannya. Masing-masing orang berbeda mendefinisikan, memanfaatkan tidak lagi pada apa kebenaran yang mutlak, tidak lagi kebenaran mutlak, tapi manfaat kebenaran itu dan beroperasinya kebenaran tersebut. Dunia mengubah gereja. Engkau menciptakan kebenaranmu dan aku menciptakan kebenaranku sendiri. Jadi you have your truth by yourself and I have my truth by myself. So no compromise and no complaint and no debate. Because each of us has a truth by our own truth. Ini soalnya problem. Yang penting bukan apa yang benar, tapi apa yang baik bagiku dan baik bagimu. Dan sebagainya. Yang benar adalah apa yang saya suka dan yang kamu suka. Kebenaran itu pilihanku. Teman-teman perhatikan ya. Tolong jangan terlalu cepat mengaminkan reklama-reklama atau iklan-iklan di pinggir jalan. Your life is your choice. Your life is your choice. Ya, so your life depend on your choice. Itu psikologi. Kedengarannya benar, tapi benar-benar merusak mental masyarakat. My life is not my choice. My life is my life is God's grace. Itu kasih karunia Allah. Because of God's grace, God's grace, I live, and my life dan kehidupan saya karena anugerah Allah, bukan pilihan Allah, bukan pilihan manusia, tapi adalah anugerah Allah. Tapi reklama-reklama atau iklan-iklan di pinggir jalan, coba lihat aja. Kalimat-kalimat yang kelihatannya benar, tapi racun bagi masyarakat pada umumnya dan gereja pada khususnya. Teman-teman sekalian, yang kuat, yang banyak, yang menyenangkan, itulah yang benar. Siapa yang kuat dia yang benar, siapa yang banyak dia, kelompok mana yang banyak dia yang benar. Mayoritas minoritas. Itu mungkin benar bagimu, namun bagiku itu tidak benar. Jadi ini semua kalimat. Kami percaya inerensi Alkitab, tapi inkarnasi, tapi percaya juga reinkarnasi. Ini penggabungan antara kebenaran, pluralisme. Ya. Siapakah kita sesungguhnya? Tidak seorang pun tahu. Kita tidak memiliki penjelasan final yang dapat dipercaya. Siapa kita sebenarnya? Wow. Padahal Alkitab sudah dengan jelas menyampaikan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, segambar dengan Allah. Tapi berdosa, tak berdaya, rusak total. Hanya anugerah Allah kita dihidupkan dan berkenan pada Allah. Jelas. Tapi manusia sekarang membuat, siapakah manusia sesungguhnya? Nggak jelas. Nggak ada yang final. Kacau sekali dunia. Nah, satu tulisan yang saya kutip dari Dr. David, kebenaran itu dibentuk dan dimengerti. The truth is said and understood by each individual and community of which he or she is a part. Kebenaran itu dibentuk dan dimengerti oleh masing-masing individu dan komunitas di mana ia atau kita adalah bagian daripadanya. That's why individualism and fundamental community bertumbuh cepat, individualisme dan sebagainya, dan fundamentalisme bertumbuh cepat. Itulah gambaran yang saya sudah tulis dalam buku saya, di buku introduksi teologi sistematika. Nah, sekarang bagaimana menyembuhkan gereja pada akhir ini? Bagaimana menyembuhkan dunia? Harus memulihkan gereja dulu. Karena gereja adalah alat Tuhan untuk menggarami dunia dan menerangi dunia. Alat Tuhan, tidak ada cara untuk menolong dunia selain dengan cara gereja menolong dunia. Bagaimana cara gereja menolong dunia? Cara misi seutuhnya. Penginjilan, pemberitaan Injil seutuhnya.
Nah, harus menyembuhkan dulu. Mengembalikan gereja pada keadaan semula dengan reformasi. Jadi reformasi gereja itu penting pada masa kini, abad 21. Supaya dia kembali menjadi alat Tuhan untuk mengontrol dunia, untuk bercahaya di tengah-tengah dunia. Kasihan, nasib dunia ini ada di tangan gereja. Sebagaimana nasib gereja ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan menggunakan gereja untuk melayani dunia. Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia ini melalui gereja. Tetapi persoalannya gereja ini absen. Gereja ini miring, gereja ini bengkok. Nggak ada Injil. Maka perlu reformasi. Reformasi gereja itu adalah agenda Allah. Agenda Allah. Ini titian kita untuk ke materi yang ketiga. Reformasi adalah agenda Allah. Dan agenda utama Allah mengembalikan gereja kepada kehendak Allah semestinya. Sesuai dengan firman Allah. Maka itu agenda reformasi ini agenda reformasi Injil. Reformasi kitab suci. Dan itu merupakan panggilan Allah. Panggilan Allah. Dan reformasi adalah turning point, titik balik. Berpalinglah kepada Allah. Berpalinglah kepada misi Allah. Berpalinglah kepada Alkitab. Dan terakhir, reformasi itu harus reformasi teologis. Bukan reformasi sosial. Bukan reformasi moral. Seperti yang didengung-dengungkan pada masa kini. Bagi saya di Indonesia ya, reformasi di Indonesia harus reformasi ideologis. Ya, reformasi bangsa Indonesia harus reformasi ideologis. Pemerintah kita masa kini harus memperkuat ideologi bangsa kita. Karena boleh jadi yang akan mengganti pemimpin-pemimpin selanjutnya, kalau lemah ideologi, maka kehancuran akan menimpa bangsa kita. Harus reformasi ideologi bangsa. Saya belum melihat itu berarti. Reformasi ideologi bangsa kita pada tahun 2022, sejak tahun-tahun yang lalu sampai tahun 2022 ini, saya belum melihat pemerintah membuat reformasi ideologi. Saya rindu ini didengar oleh pemerintah kita. Belum. Baru hanya menahan, ada air hujan menetes, lalu kemudian dipakai ember untuk menampung air hujan. Itulah yang terjadi sekarang. Harusnya ganti seng. Atau bocor itu, atap itu ditambal. Atau ganti atap. Jangan ditambal. Demikian pula reformasi bangsa kita. Harus kembali kepada natur Indonesia, yaitu Pancasila. Sekarang banyak orang ngomong Pancasila, tapi belum ada kedalaman Pancasila. Baru ngomong di permukaan Pancasila. Demikian pula gereja. Reformasi gereja adalah reformasi teologi. Harus mengembalikan teologi kepada gereja. Dan reformasi teologi adalah reformasi Injil. Mengembalikan Injil ke dalam teologi dan ke dalam gereja. Itulah tugas kita, teman-teman sekalian. Baru terjadi pemulihan. Mari kita mulai melangkah ke subjek yang ketiga. Kita akan membuat definisi, redefinisi, istilah-istilah misi, misiologi, missions, global, lokal, sebagai titik berangkat kita pada kajian-kajian kita yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu materi saya untuk sesi yang kedua.